DEM. Klik seperti ini, kemudian kita cari yang file tadi, DEM lokasi strap 1, di sini pilih open, maka secara otomatis DEM tadi akan berubah menjadi data surface seperti ini, atau data kontur seperti ini. Ini bisa kita ulah, misalkan saya mau ubah tampilannya di sini, untuk konturnya di sini bisa kita atur ya, untuk intervalnya di sini. Misalkan kontur intervalnya di sini 2 dan 10. Ini saya mau jadikan per 5 meter dan 25 meter. Kemudian untuk kontur smoothingnya di sini saya masukkan ke true. Seperti ini, apply, dan oke, maka di sini konturnya bisa berubah ya visualnya. Kemudian kalau kita mau tampilkan dalam bentuk elevation bending, ini tinggal diganti saja elevation bending, apply, dan oke. Maka di sini data topografinya sudah terbaca ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mendapatkan topografi dari suatu daerah yang akan kita rencanakan jalan dengan menggunakan software Global Mapper dan juga software Google Earth. Oke, di sini sudah ada ruas jalan yang akan direncanakan yang baru. Jadi ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk panjang jalan di sini kurang lebih adalah sekitar 3 kilo 800 meter seperti ini. Dengan grade kemiringannya bervariasi, di mana maksimum slope-nya di sini adalah 55%. Oke, untuk rencana trasenya seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara kita membuat topografi dari data Google Earth dengan menggunakan software Global Mapper. Oke, pertama di sini yang perlu kita buat adalah kita harus buat area boundary dulu. Oke, di sini saya beri nama poligonnya dengan keterangan area topografi trase. Nah, area topografi trase ini akan kita buat di bagian kiri dan kanan, atau kalau di dalam perencanaan jalan biasa dikenal dengan istilah ROW. Nah, di sini saya coba seperti ini, kita beri nama, kemudian style color-nya di sini bisa kita pilih ya, misalkan saya pilih warna blue seperti ini. Kemudian untuk areanya di sini bisa outline saja atau field plus outline, tapi opacity-nya saya jadikan 50% seperti ini. Oke, di sini saya coba seperti ini, klik di sini. Oke, nah ini seperti ini modelnya. Jadi kita akan boundary sesuai dengan rencana daripada trase. Oke, kita boundary seperti ini. Ini kalau sudah selesai, bisa di-adjust dengan cara didekatkan pada poinnya seperti ini. Ini bisa ditarik jika ingin disesuaikan. Ini seperti ini, juga sama. Ini bisa seperti ini juga bisa masuk. Nah, kalau ini terlalu dekat seperti ini, bisa didekatkan seperti ini, ditarik ke atas. Nah, ini proses untuk mendapatkan data. Tetapi ini hanya untuk kasaran saja. Kalau untuk lebih detailnya, saya menyarankan melakukan pengukuran teristris atau pengukuran fotogrametri. Oke, seperti ini. Jika sudah dirasa cukup, di sini kemudian klik OK. Maka ini adalah area daripada rencana trase jalan yang akan kita buat peta topografinya. Ketika ini sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian Save Place As. Di sini saya akan beri nama, misalkan di sini step 1, jadi formatnya nanti disimpan ke KMZ ya, seperti ini. Kita save seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai dia selesai. Oke, nah ini jika sudah selesai, teman-teman bisa minimize ya untuk Google Earth-nya. Kita akan berpindah ke software Global Mapper. Di sini Global Mapper-nya kita perlu pastikan dulu di sini, karena di Google Earth tadi ya, di sini kita menggunakan sistem proyeksi peta UTM. Jadi teman-teman bisa ke tools, kemudian option, pilih di show let and long ini, atau sistem proyeksi petanya adalah
UTM atau Universal Transfer Mercator. Kemudian untuk unit of measurement pilih meter, kilometer, dan untuk anti aliasingnya medium saja. Kemudian di apply dan oke. Nah, di sini sudah terdeteksi untuk zonanya ada 51N. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui zona, jadi Indonesia itu dibagi beberapa zona ya di sini. Kalau saya tampilkan seperti ini untuk khusus Sulawesi Utara di sini sampai dengan Gorontalo ini zonanya adalah 51N. Jadi pastikan nanti ketika membuat peta kita mengambil source datanya itu sistem proyeksinya UTM dan zonanya adalah 51. Pastikan 51N karena berada di atas garis khatulistiwa dan nanti akan menjadi 51S kalau dia berada di bawah garis khatulistiwa. Oke, ini sudah. Saya pindah ke Global Mapper. Nah, sebelum kita memasukkan data DEM, ya, kita perlu menyeting atau sistem proyeksi petanya kita jadikan sama dengan di Google Earth. Caranya pilih menu Tools, kemudian Configure. Nah, di sini sistem proyeksinya menggunakan Geographic Latitude Longitude. Ini kita ganti ke UTM ya, seperti ini. Kemudian di sini ada zone ya. Ini perlu diperhatikan, ini zone-nya masih minus 60. Nah, kita zone-nya adalah plus 51 ya. Di sini jadi kita pilih 51 seperti ini, kemudian pilih apply dan oke. Maka di bagian bawah ini akan terlihat UTM 51N WGS 84. Oke. Jika sudah, kita klik open data file, kemudian di sini saya akan masukkan data DEM dengan tipe SRTM30M open seperti ini. Nah, nanti akan ditampilkan semua bentuk daripada surface yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ini contohnya seperti ini. Jadi dibatasi sampai ke sini dengan elevasi tertinggi adalah 1984 ya. Nah, setelah ini masuk ke dalam proyek kita, selanjutnya kita akan memotong DEM berdasarkan area yang sudah kita buat ini. Berarti areanya ini akan kita masukkan ke dalam Global Mapper. Cara memasukkannya, pilih file open, kemudian kita masukkan di sini area topografi tadi yang formatnya yang adalah KMZ di sini. Kemudian pilih open. Nah, nanti secara default akan muncul di dalam data DEM kita ya. Jadi kalau kita perbesar di sini, ini ada area topografi. Nah, ini kita zoom. Jadi area topografi yang kita butuhkan sebenarnya hanya kecil ya, seperti ini untuk area trasenya. Nah, kalau area trase yang kita butuhkan seperti ini ya, berarti kita hanya memerlukan data DEM di area yang kita arsir ini. Oleh sebab itu, kita tidak membutuhkan lagi DEM satu provinsi. Kita hanya membutuhkan digital elevation mode untuk area yang kita arsir ini. Nah, untuk memotong DEM sendiri, punya banyak cara ya. Ini salah satu cara yang akan saya bagikan. Klik tool ini, Create Area Feature, kemudian pilih OK. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini dia akan memotong berdasarkan area atau polyline yang kita buat di Google Earth. Tekan escape sekali, lalu kemudian klik seperti ini. Maka akan ditandai seperti ini ya modelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih file, kemudian kita pergi ke menu export, pilih export elevation grid format. Nah, di sini pastikan select export formatnya di sini menggunakan DEM. Nah, jika sudah, pilih OK, kemudian klik OK lagi. Di sini untuk DEM export option-nya kita akan melakukan setting beberapa bagian. Pertama, untuk vertical unit di sini saya akan menggunakan meter. Kemudian untuk tilingnya di sini ini saya biarkan seperti ini agar dia terbuka semua. Nah, yang paling penting pada bagian export bounds-nya. Nah, export bounds-nya ini jangan menggunakan all loaded data, tetapi pilih yang di bawah, yang crop to selection area features. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nanti dia akan meminta disimpan di mana untuk DEM-nya ya. Ini saya contoh tambahkan yang baru, DEM seperti ini, DEM lokasi 1 ya, seperti ini. Kemudian saya save. Nah, sampai tahap ini, ketika kita selesai menyimpan data DEM-nya,
seharusnya data DOM-nya itu sudah tersimpan ya, seperti itu. Kalau sudah, di sini teman-teman bisa uncheck dulu untuk SRTM-nya. Maka di sini tertinggal area KMZ-nya ya di sini. Teman-teman ketikkan ini area KMZ. Nah, sekarang saya akan masukkan DOM yang sudah kita buat tadi. Pilih open di sini. Kemudian DOM location 1 ya di sini. DOM lokasi 1, klik open, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau kita masukkan DOM secara keseluruhan di sini, ini saya matikan DOM location, saya masukkan DOM secara keseluruhan di sini, nanti akan terbaca tinggi daripada keseluruhan area Provinsi Sulut di sini, 1984. Tapi kalau yang saya aktifkan hanya DOM lokasinya, di sini yang SRTM 30-nya saya matikan, maka titik tertinggi di sini hanya 150 meter. Oke, nah data ini akan kita gunakan di dalam perencanaan jalan. Oke, ini sudah selesai, teman-teman bisa close ya, yang penting data DOM-nya sudah ada. Selanjutnya kita berpindah ke software Civil 3D di sini. Nah, di software Civil 3D ini saya menyarankan bagi teman-teman yang menggunakan Autodesk Crack itu sebaiknya internetnya dimatikan sebab jika tidak akan terdeteksi. Kalau saya internet sekarang posisinya aktif ya di sini karena saya menggunakan software yang berlisensi. Kemudian untuk memasukkan data DOM tadi ke dalam proyek kita, caranya cukup mudah. Masuk ke prospektor, kemudian klik kiri di surface, lalu klik kanan, pilih create surface from DOM. Klik seperti ini, kemudian kita cari yang file tadi, DOM lokasi strap 1 di sini, pilih open, maka secara otomatis DOM tadi akan berubah menjadi data surface seperti ini atau data kontur seperti ini. Ini bisa kita ulah, misalkan saya mau ubah tampilannya di sini. Untuk konturnya di sini bisa kita atur ya untuk intervalnya di sini. Misalkan kontur intervalnya di sini 2 dan 10. Ini saya mau jadikan per 5 meter dan 25 meter. Kemudian untuk kontur smoothingnya di sini saya masukkan ke true. Seperti ini, apply, dan oke, maka di sini konturnya bisa berubah ya visualnya. Kemudian kalau kita mau tampilkan dalam bentuk elevation bending, ini tinggal diganti saja elevation bending, apply, dan oke. Maka di sini data topografinya sudah terbaca ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.